Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya di seluruh Indonesia, khusus untuk Indonesia. Hari ini saya akan berbagi informasi yang sungguh luar biasa sekali. Informasi yang sangat berharga bagi Anda yang trading saham. Anda yang suka trading saham ya, bahwa ini ada kehancuran besar-besar yang terjadi karena apa yang saya sudah bicara ya selama ini di prediksi saya mulai dari bulan September ya, Oktober 2021 tentang the biggest market crash ya in the world ya di tahun ini, di tahun 2022 itu hitsnya di bulan Maret ya, mungkin di awal Maret, minggu pertama Maret setelah ada keluarnya data non-farm payroll di Amerika. Nah itu mulai terjadi market crash besar-besaran minggu pertama, Jumat pertama di Maret 2022. Perlu saya tegaskan lagi di video ini yang terakhir ya, karena tadi pagi ya itu sudah ada pengarang buku bestseller terbesar di dunia namanya Harry Dunn. Harry Dunn itu sudah memprediksi bahwa market crash ya, di seluruh dunia itu ya, khusus di Wall Street itu akan terjadi mulai dari indeks S&P ya, indeks Dow Jones ya, indeks Nasdaq, semuanya akan jatuh dalam turun sebesar 90% ya. Nah di sini saya harus tegaskan bahwa jangan Anda selalu mengatakan bahwa itu di Amerika, kita di Indonesia cadangan. Nah kembali lagi alasan cadangan devisa yang cukup besar, itu tidak ada pengaruh sama sekali ya, tidak ada pengaruh dengan cadangan devisa. Market crash ini ya, Indonesia adalah negara berkembang, emerging market ya. Dampak dari Amerika yaitu gerbong barometer ekonomi dunia ya. Ya, Amerika adalah ya leadernya di dunia ya. Nah, jika Amerika itu crash, maka otomatis Indonesia pasti crash ya. Pasti crash apa? Karena apa? Anda sendiri yang trading saham pasti tahu bahwa yang pemain terbesar ya, trading saham di Bursa Efek Indonesia adalah investor asing. Hari ini saja di sesi kedua, jika tidak ada investor asing yang masuk lagi kembali untuk memborong saham, maka saham tidak akan gerak di sesi kedua Bursa Efek Indonesia ini. Jadi kita tetap didominasi oleh investor asing. Jadi dengan kondisi ini nanti yang market crash terjadi di Wall Street ya, terjadi nanti bulan Maret 2022 ini, maka imbasnya kita akan terpukul sangat dalam sekali. Ya, kita mulai cerita awalnya kenapa market itu menjadi bubble dan pecah di bulan Maret 2022. Market crash itu karena memang sejak pandemik itu ya, inilah yang membuat bubble itu harus pecah. Sejak pandemik itu ya, pemerintah Amerika Serikat ya sudah terlalu banyak menggelontorkan dana di pasar ya, dana stimulus untuk ekonomi ya, memberikan ya seperti kita memberikan bansos ya untuk menggerakkan ekonomi ya, dan juga stimulus menurunkan suku bunga. Nah, stimulus untuk ekonomi yang digelontorkan di pasar di Amerika Serikat itu dalam US dollarnya 4,5 triliun US dollar. Jadi kalau kita dirupiahkan dengan kurs 14.300 itu sudah sekitar 64.350 triliun rupiah. Dana yang sudah dikeluarkan di pasar. Inilah, dan juga stimulus The Fed menurunkan suku bunga sampai 0 dan 0,25%. Nah ini cukup membuat inflasi cukup tinggi, uang beredar, inflasi naik ya, cukup banyak uang yang ada di masyarakat, ekonomi bertumbuh cepat, membuat ini menjadi bubble. Ekonomi menggeliat begitu cepat ya, dan dengan ekonomi yang menggeliat begitu cepat terjadi lockdown ya, rantai pasok supply chain terhambat, maka membuat mendongkrak harga barang itu semakin tinggi, maka
Di Amerika Serikat itu mengalami inflasi yang cukup parah. Inflasi sudah 6,8%, itu sudah selama 30 tahun. Terulang kembali inflasi yang dari tahun 1982 ya, jadi cukup parah terjadi di tahun ini lagi, 6,8%. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini bahwa apa? Dampak dari kejadian inflasi yang cukup tinggi itu akhirnya The Fed mau membuat suatu kebijakan ekonomi tight money policy, kebijakan uang ketat. Dia bagaimana supaya menghentikan ini inflasi ini, dia membuat tapering off itu. Ya, tapering off yang awalnya perhentian pengelola membeli aset-aset ya, obligasi, surat utang ya, properti apa segala macam itu dihentikan. Awalnya baru menjalankan bulan November 15 miliar, bulan Desember sudah 30, sudah dipercepat dan berakhir nanti di bulan Maret. Nah, setelah bulan Maret kemarin sudah rapat FOMC meeting itu dengan para peserta rapat sudah setuju. Nanti pas berakhir bulan Maret dinaikkan suku bunga. Nah, berarti Maret akan terjadi market crash, dinaikkan suku bunga. Dan juga yang paling penting di sini adalah pengurangan nilai neraca. Berarti apa? Ini di sini adalah benar-benar pengetatan kebijakan pengetatan uang ya, tight money policy benar-benar. Jadi likuiditas itu akan berkurang. Jadi benar-benar tidak belanja, istilahnya pelit banget, diketatin uangnya. Nah, dengan cara terpaksa mereka harus menjual obligasi pemerintah, treasury bills. Nah, di sini yang membuat itu market crash itu ya, logika market crash itu adalah The Fed pemerintah Amerika dengan kebijakan supaya treasury bills-nya dijual, maka yield-nya, kupon yield-nya treasury bill itu akan semakin tinggi. Nah, maka semua investor dulunya ya akan meninggalkan aset-aset yang berisiko ya, seperti nomor satu itu saham akan ditinggalkan, bursa saham. Maka bursa saham global di Amerika dan di seluruh dunia akan jatuh, anjlok, semuanya akan anjlok. Dan semua lari ke surat utang Amerika Serikat, obligasi Amerika Serikat, treasury bills itu, karena meningkat itu kupon yieldnya. Nah, itu pun dan itu akan terjadi. Uang investor-investor saham asing yang masuk di Indonesia akan menarik dana, ada capital outflow yang kembali ke Amerika. Semuanya akan memborong itu surat utang Amerika. Maka harga saham di bursa dunia, di Eropa, di Asia, termasuk kita Indonesia akan jeblok. Dan bursa efek Indonesia, jika Wall Street itu hancur, crash sekitar 80-90%, maka di Indonesia itu bisa 50%. Jadi bursa efek Indonesia akan terjadi crash 50%. Jadi kalau misalnya, dan ini pun tidak nyampe ke level 7.000 ya, mungkin 6.900 ya, ada tinggal kurangi aja 6.900 kurang 50%, maka sekitar 3.500 4.000 level indeks harga saham gabungan bursa efek Indonesia setelah terjadi market crash itu. Ini crashnya bukan langsung turun, tapi dia akan bertahap turun terus sampai terakhir itu, dan kita akan bertahan lama sampai tahun 2023 baru bursa efek Indonesia mulai bangkit kembali. Jadi selama 1 tahun itu ekonomi, selama 1 tahun ini 2022 itu ekonomi stuck, mati, karena terjadi benar-benar crash, suku bunga dinaikkan ya, terjadi konstruksi ekonomi, fundamental ekonomi berubah total, ada konstruksi ekonomi di dunia ya. Ya, negara maju aja konstruksi, apalagi kita negara berkembang. Jangan selalu dengan cadangan devisa tidak ada pengaruh ya. Kita akan, market akan crash. Cadangan devisa nggak ada pengaruh, rupiah juga akan melorot nanti. Jadi market kita akan crash ya, crash 50% ya, 50%. Karena uang itu akan pindah keluar semuanya otomatis. Mau intervensi tambah bablas BI, pindah semuanya. Market itu harus crash 50% bursa efek Indonesia ya, hancur-hancuran. Di situ pada yang bermain saham yang tidak mau pergi ya, tidak mau peduli dengan video saya ini, akan nangis nyonyor, akan nangis darah ya, nangis darah
uangnya ludes ya. Saya kasih tahu itu ludes ya. Ini yang saya sudah alami tahun 2008, ingat. 2008 itu karena untung Pak SBY itu suspend di Bursa Efek Indonesia. Itu hebatnya Pak SBY itu suspend 1 minggu. Jadi kita tidak mengalami gejolak yang begitu parah. Nah, saya tidak tahu dengan kebijakan Jokowi nanti mau disuspend Bursa Efek Indonesia apa tidak. Jika tidak disuspend, ancol 50% Bursa Efek Indonesia. Itu jaminan pasti. Ini kejadian ini lebih parah dari tahun 2008. Ini the biggest market crash, ini sepanjang sejarah, ini kejadian market crash terbesar di dunia. Dan Amerika kejadian terbesar sepanjang sejarah Amerika. Ya, kenapa? Kondisinya beda. Ya, kondisi sekarang, kondisi dalam virus pandemik ini yang memakan korban jiwa, secara ekonomi hancur lebur gara-gara pandemik ini. Jadi ini kejadian lebih luar biasa dibanding kejadian kasus Sapan Mukes atau krisis finansial yang lain-lain sebelum-sebelumnya. Ini terbesar sepanjang sejarah. Dan kita Indonesia akan mengalami dampaknya terbesar sepanjang sejarah. Kita lihat masalah tahun 2013 ya, pertengahan di bulan Juni 2013 itu yang The Fed mengumumkan tapering off. Tiba-tiba melakukan tapering off ya, betul Gubernur Bank Sentralnya Ben Bernanke melakukan tapering off. Nah, waktu itu akhir Mei 2013, rupiah kita itu masih di level 9.790 ya. Masih menguat di 9.790 ya. Kemudian rupiah kita tuh sejak ada Juni tapering off, mulai pelan-pelan melemah. Melakukan rupiah melemah terus sampai ke level 14.730. Itu pada tanggal 29 September 2015. Jadi itu bukan dalam 1 tahun. Dia bertahap selama 2 tahun itu sampai di level 14.730 itu di 29 September 2015. Sejak Februari 2013 itu. Nah, berarti ada dari mulai Juni ya sampai Juni 2013 sampai September 2015 ada pelemahan sekitar 50% lebih pelemahan rupiahnya. Nah, jeblok kinerja rupiah itu ya berdampak besar, dampak sangat besar ya, buruk sekali buat ekonomi ya pada saat itu ya. Pada saat itu kita mengalami inflasi yang cukup tinggi di atas 8% ya. Daya beli akhirnya lemah. Ya, akhirnya laju pertumbuhan ekonomi terhambat di situ. Nah, itulah dan juga di kuartal kedua ya, tahun tahun 2015 ya. Itu kita punya PDB di tahun 2015 kuartal kedua itu PDB kita hanya tumbuh 4,94% ya, year on year. Itu pertama sejak dalam sejarah ya. Pertama kali, akhirnya sampai dengan saat ini produk domestik bruto kita itu selalu di bawah 5%. Sulit untuk naik di atas 5% sampai dengan sekarang ini. Nah, itu yang saya bilang dampak dari tapering off. Nah, sekarang dampak tapering off belum kerasa ya. Tapi mulai, karena begini, masalahnya ekspor kita masih ada pengaruh ya, lancar ya pada akhir-akhir 2001 ini. Nah, tapi mulai masuk 2022 awal ini kita sudah mulai ada masalah dengan ekspor. Pertama, 1 bulan tidak boleh ekspor batu bara. Nah, ini sudah pengaruh andalan kita pada batu bara. Ya, walaupun yang lain ada, tapi batu bara yang terbesar ekspornya. Nah, sudah mulai berpengaruh dan ini akan berpengaruh terus dampaknya. Dan nanti pada saat pengumuman naikkan Gubernur Bank Sentral Amerika naikkan suku bunga, maka rupiah kita akan jeblok sangat dalam. Jeblok itu yang selalu saya katakan bahwa ke level 18.000 itu akan ketemu itu pada akhir-akhir 2022. Karena ada kenaikan suku bunga yang sudah disepakati itu kenaikannya sebesar 3 kali dalam setahun ya, mulai Maret ya, di kuartal semester kedua dan terakhir di Desember 2022. Maka rupiah akan melemah dalam sepanjang tahun ini ke level 18.000. Mungkin tahun depan
2023 masih lemah. Ya. Nah, jadi ini kita melihat dari pengalaman yang terjadi tapering off di 2013 itu sampai ke 2015, ya, pengaruh dampaknya itu. Jadi ini juga akan berlanjut. Kita jangan selalu kita bilang kita tidak ada pengaruh. Pengaruh apa? Kita ini selalu saya bilang kita bukan negara yang terisolasi seperti Korea Utara. Kita hidup di negara negara yang globalisasi. Jadi kita saling ada kaitan, saling ada dampak-dampak pengaruh. Apalagi kita hanya negara emerging market, ya. Kita sangat berpengaruh dengan ekonomi China, ekonomi US, ya. Ya, karena kita menjual barang ke mereka, ya. Ya, kita bukan barang itu kita dalam negeri, tapi justru kita itu lebih banyak kita butuh andalan kita untuk defisit kita itu dari luar negeri yang membeli barang-barang kita. Jadi kita sangat berpengaruh, sangat dampak sama mereka. Dan investor yang terbesar yang di Bursa Efek Indonesia adalah investor asing. Jika investor asing semua keluar, investor lokal melongo-melongo, bingung, akhirnya pada aksi jual saham, maka Bursa Efek Indonesia akan anjlok. Ya, saya bilang angka amannya 50%. Jadi Anda tinggal hitung aja tertinggi berapa, 50% ya. Jadi mungkin sekitar 4.000 ya, level 4.000 itu indeks harga saham gabungan. Itu akan terjadi di Maret atau di sepanjang tahun 2022 ini. Jadi ini saya beri informasi ini supaya Anda itu bisa mawas diri dan Anda cepat. Jadi kereta itu belum sampai ke jurang, Anda sudah turun, ya, turun duluan, ya. Anda tidak perlu tunggu di stasiunnya, Anda turun duluan, ya, sebelum kereta itu menuju jurang. Karena tujuan kereta nanti 2022 Bursa Efek Indonesia itu akan masuk ke jurang. Jadi Anda turun duluan sebelum jadi Anda selamat dari bencana ini. Jangan seperti apa yang sudah saya alami sebelumnya. Ya, beruntunglah di sekarang zamannya sudah ada YouTube, ya. Dulu kita nggak ada YouTube, tidak ada yang ngajarin kita, tidak ada yang edukasi kita. Jadi kita sudah, walaupun kita sudah tahu, tapi kita tetap ngotot, ya. Kita tidak mau pulang dari pesta ini. Kita tetap ingin berpesta, ya. Padahal sebentar lagi ada bom mau meledak, ya. Nah, di sini beruntungnya saya kasih tahu bahwa sebentar lagi bom itu akan meledak. Anda cepat-cepat keluar, pulanglah dari pesta ini, ya, supaya Anda selamat di sini, ya. Nah, inilah yang saya bisa sampaikan kepada Anda semuanya, bahwa Bursa Efek Indonesia akan crash 50% jika Wall Street bubble-nya pecah, Wall Street-nya crash 90%, maka Indonesia akan crash 50% Bursa Efek Indonesia. Pasti, itu pasti terjadi. Kita ini sangat tergantung, ya, sangat tergantung dari sana. Jadi kita pasti crash 50% Bursa Efek Indonesia. Dan satu lagi, Bitcoin itu sebentar lagi hancur menjadi nol, ya, karena harga hari ini sudah 41.000, ya, Bitcoin. Ada kerusuhan besar di Kazakhstan, ya, yang biasanya penambang Bitcoin terbesar kedua di dunia di situ setelah Amerika. Nah, sekarang sudah terganggu, ya, 1 minggu sudah nggak bisa melakukan penambangan, maka harga Bitcoin semakin merosot. Dan mungkin pada saat kejadian US itu mengurangi nilai neracanya, menaikkan suku bunga, itu maka Bitcoin juga akan amblas dan menuju nol harganya. Karena dari chartnya sudah kelihatan bahwa harga Bitcoin akan menusuk ke dalam. Anda tidak bisa bantah ini, ya, karena di chartnya sudah kelihatan Bitcoin akan jatuh dalam dan menuju nol. Oke, sekian video saya yang bermanfaat bagi Anda ini semuanya. Semoga Anda tidak dalam bahaya nanti, tapi Anda sukses, profit optimal. Anda cepat-cepat pulang dari pesta ini sebelum bom meledak. Oke, terima kasih. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube di bawah ini, ya. Anda tekan belnya, Anda tekan notifikasinya supaya Anda bisa dapatkan upload video dari saya berikutnya. Terima kasih, sukses untuk Anda.